Oke Sobat Ginkoy, hari ini kita mau bersih-bersih kolam koi kita. Untuk tahu gimana kondisinya, stay tune terus video ini sampai dengan selesai. Untuk mensupport video kami, konten kami, subscribe, like, and share. Kemudian juga nyalakan loncengnya. Oke Sobat, mari kita langsung ke kolam untuk melihat kondisi kolamnya. Nah, ini kolam koi kita yang mau kita bersihin ya. Sebenarnya posisinya dia masih layak, hanya kita punya jadwal rutin kurang lebih sebulan sekali lah, artinya buat pengurasan filtrasi agar kualitas airnya dia posisi semakin lebih baik gitu. Mungkin kita langsung aja. Tahapan pertama kita matikan mesin semuanya. Kita matikan mesin. Sambil kemudian kita pemasangan pembuangan air keluar ya. Nah, ini kita mau kasih tahu juga filtrasinya. Posisinya udah mulai kotor. Nah, ini yang kita mau bersihin. Nah, kenapa juga ada biologis di chamber pertama? Sebenarnya lebih mempercepat daripada penguraian si amoniak sendiri sama kotoran ikan. Nah, kedua dia berfungsi juga buat meredam daripada air yang bau, kemudian juga berfungsi sebagai filtrasi. Untuk itu kita masukkan juga di chamber pertama. Nah, ini ada karang jahe, ada lava rock, kemudian juga ada oyster, ada jaring nelayan. Nah, ini juga chamber kedua. Nah, ini sobat chamber ketiga kita nih, posisinya bersih. Nah, mungkin untuk tahapan pertama udah dipasang pipa pembuangan, kita masukin pipa penutup. Pipa penutup fungsinya dia menjaga air dari kolam agar tidak masuk ke chamber. Nah, ini sifatnya dia hanya untuk membatasi debit air secara berlebihan masuk. Karena kalau dia nggak ditutup, maka chambernya pertama juga selalu terisi air. Yang kedua, posisinya air kolam habis gitu. Nah, yang ketiga, kotoran akan terus masuk ke chamber yang lain gitu. Pelan-pelan sambil kita pasang. Tiga ini dari bottom drain, kemudian ini skimmer. Nah, ini juga sama bottom drain. Kita ada 4 bottom drain, 1 skimmer. Oke, setelah itu selesai, kita lanjut ke chamber terakhir untuk membuka posisi pipa ya. Oke sobat, ini ada 3 ya penutupnya, chamber pertama, kedua, kemudian ketiga. Nah, kita cabut chamber pertama. Bang Nana minta dibantu. Kemudian sambil kita juga menyalakan mesin. Nah, ini kita kuras. Nah, langsung dibawa. Mau dibawa dulu boleh Bang, bersihnya di sana.
ini bisa Bang Ana. Nah, ini fungsinya juga untuk apa? Mengurangi penggunaan air bisa, sambil nanti terakhir kita bilas gitu. Karena posisinya dia masih bersih. Oke, kita masukkan. Nah, nanti kumpulin lagi di sini. Sehingga memanfaatkan posisi air yang mengalir dalam kondisi bersih. Kok ada orang tanya kenapa pakai karang jahe di chamber pertama, kemudian lavarok gitu. Penggunaan lavarok, karang jahe atau media biologis dimanapun boleh, selama fungsinya itu juga berfungsi baik untuk kolam kita gitu. Nah, posisinya semakin banyak biologis sebenarnya semakin bagus kolam kita gitu. Pertama, suhu kan udah pasti dia akan bisa lebih stabil, karena fungsi dari karang jahe selain dia menstabilkan pH buffer, kemudian dia juga bisa menjadikan air dingin gitu, kemudian menjadi media atau rumah buat bakteri baik untuk kolam kita begitu. Nah, posisinya dia adanya di atas ya, di bawah tuh ada lapisan lain. Kemarin kita juga pakai foam yang hitam, kemudian juga ada media lainnya yang mekanik. Sambil kita cek kembali posisinya. Nah, ini kotoran mulai keangkat. Nah, ini ada biofoam ya, kemudian juga ada jaring nelayan. Ini kita bawa, ini ada biofoam, kemudian juga ada jaring nelayan.
Sobat Genkoy, kita cek ke chamber pertama. Sekarang sudah bersih ya. Ini tinggal kita keringin lagi, kemudian kita setting ulang penyusunan media filtrasinya, mulai dari mekanik dan biologis. Kemudian yang kedua juga ini posisinya udah bersih ya. Memang dia nggak terlalu kotor, chamber kedua. Kemudian tinggal yang ketiga. Nah ini juga posisinya sekarang kita dari chamber kedua kita larikan ke chamber terakhir. Setelah ini baru kita masuk ke yang ketiga. Nah, ini yang kedua kondisinya memang posisinya masih terus keluar dia ya, kotoran dari pipa bottom drain chamber kedua. Oke, karena posisinya dia udah mulai agak jernih, sekarang kita tutup biar media biologisnya tetap terendam oleh air, karena jika terlalu kering dan kelamaan dia pasti mati gitu. Bakterinya pada mati kalau kering benar-benar ya. Nah sekarang kita buka yang ketiga. Nah ininya kita tinggiin lagi. Kita buka salah satu deh. Nah yang ketiga ini kita angkat. Ini sobat, kita angkat yang ketiga. Kita itu ngurasnya chamber satu-satu ya. Tujuannya adalah biar dia nggak merusak kemudian apa yang ada, termasuk kotoran juga nggak masuk. Makanya ini sistemnya dia buka tutup. Ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau chamber pertama sudah selesai, kemudian kita masuk ke chamber kedua. Setelah kedua sudah selesai, kemudian kita masuk ke chamber ketiga. Nah sekarang posisinya kita lagi buka yang ketiga nih sobat. Nah ini yang ketiga. Dia posisinya nggak terlalu kotor filtrasinya, karena memang chamber terakhir ya gitu. Kalau ini kan sifatnya yang keempat tuh memang untuk mesin, untuk UV. Ini ada mesin bawah, kemudian juga ada waterfall. Nah, ini juga ada apa? Satu lagi kucuran atas. Ini kurang lebih dia punya debit keluar totalnya hampir 80.000 liter per jam, karena ini masing-masing dia 32. Kemudian satu lagi tuh yang sunsun itu kurang lebih 16.000 liter per jam. Artinya semakin banyak filter semakin banyak mesin pompa itu membuat kolam kita semakin cepat bersih gitu, ikan semakin sehat, kemudian daya hisapnya semakin bagus, kira-kira mungkin begitu sobat. Oke, ini karena sudah ini kita matikan dulu, kemudian kita tutup lagi.
Oke sobat, ini sesi terakhir kita bilas. Kita punya media ya, ini media biologis. Kita bilas karena tadi kita memanfaatkan debit air besar dari chamber, tapi posisinya juga dia yang bersih. Nah kemudian sehingga tidak menggunakan air terlalu berlebihan gitu. Nah ini kan dia juga kan bisa dilihat kondisinya bersih, kira-kira begitu. Nah ini posisinya ada karang jahe, kemudian ini juga ada lava rock, ada juga oyster. Nanti penyusunannya ya sebenarnya bebas sih gitu, mau dibawa boleh gitu. Sebenarnya memang di bawah bisa selanjutnya kita masukkan media mekanik, yaitu jaring layan. Nah di atasnya mungkin biar dia nggak terlalu ngambang, bisa kita kasih beban berat media biologisnya gitu. Oke sobat, mungkin kita masuk ke tahap penyusunan ya. Oke sobat Ginkoy, kita lanjut ke penyusunan media filter biologis di chamber pertama. Nah ini ada posisinya karang jahe ya di paling bawah. Walaupun menurut sebagian orang media biologis itu digunakan di chamber setelahnya gitu, tapi memang kita gunakan tujuannya memang semakin banyak media biologis akan semakin baik pula kondisi air pada kolam koi kita. Nah dia juga bisa menjadi filtrasi juga sama dengan media mekanis gitu. Nah setelah ini kita lanjut masuk ke yang mekanik, yaitu jaring layan. Kemudian nanti kita timpa lagi di atasnya sama media biologis. Mungkin itu dulu sobat, nanti kita lanjut ke yang lain. Nah ini posisi kolam koinya ya, yang sedang dikuras. Kemudian juga posisi dia sambil ngisi, sehingga nggak terlalu lama kemudian kita menguras gitu. Ini posisinya kurang lebih kolam itu 4x6 ya. Lebarnya, kedalamannya hampir 2 meter, artinya debitnya cukup besar, tonase airnya ya kira-kira begitu. Oke, ini yang biologis sudah, kemudian kita lanjut ke yang yang mekanik ya. Ya, sebelum dimasukin dibilas lagi, karena tadi kita pakai air kolam ya, itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang agak kasar. Nah ini agak halus. Nah kolam ini nggak bau ya sobat ya, karena filtrasinya berfungsi dengan baik. Amisnya juga nggak ada. Kemudian juga ya natural aja gitu. Artinya karena memang dia berfungsi dengan baik filtrasinya gitu. Nah untuk media mekanis bebas ya, ada orang menggunakan jaring layan, ada juga kemudian kapas, ada biofoam, ada juga beberapa yang terbaru juga dari Cina, dari Jepang ya, konsepnya sama semua mekanis. Ini lebih efektif aja sih, lebih efisien kita menggunakan jaring layan.
Oke sobat, ini chamber pertama yang posisinya kita udah susun. Tadi pertama ada media biologis ya, ada lava rock, kemudian ada juga karang jahe. Ini sekarang posisi kedua ada namanya jaring layan. Nah ini kita kasih lagi biofoam ya. Kita kasih beban biar dia juga nggak terlalu ngambang gitu. Nah, ini bisa di sini dengan posisi karang jahe. Nah kemudian ini apa? Nah, itu lava rock nih, karang jahe. Buat bebannya dia biar posisinya dia nggak ngambang gitu. Kira-kira mungkin begitu. Nah sekarang sambil kita lihat, nah ini kita mau kuras ya, terus kemudian juga ini posisinya kita buang sambil dia posisinya kering ya. Nanti kita angkat. Ini kita penuhin. Ini kita penuhin. Oke. Bentar. Nah ini biarin semua kerendam dulu rata, nanti kita buka satu-satu gitu. Biar kerendam dulu semuanya rata. Nah ini chamber kedua sobat. Ini chamber kedua. Kemudian ini chamber ketiga. Ini kita nggak apa sengaja, memang kita nggak otak-atik, karena memang ini biar bakteri probiotiknya dia nggak rusak gitu, nggak keganggu lah ibaratnya gitu. Yang kedua dan ketiga kita nggak otak-atik sih, cuman chamber pertama aja. Nah sambil dia kerendam nanti semua, baru kita buang lagi. Kita bilas menggunakan air kolam yang posisinya sudah diisi sampai dia semua jernih, baru kita aktifkan kembali kolamnya. Mungkin sobat sambil menunggu ini kerendam, nanti kita bisa lihat koi-koinya posisinya sehat-sehat. Nah ini kondisi airnya dingin ya, dia dingin. Ini kemungkinan ini suhunya terakhir sih kemarin kurang lebih sekitar 24-25 lah gitu. Dia pakai kipas. Sebenarnya sih karena di outdoor. Kalau di indoor kan kita bisa pakai chiller, hanya karena posisinya di outdoor. Kita kasih matahari juga biar masuk, kemudian kita kasih kipas dua ini dalam rangka meredam suhu panas gitu. Kemudian ke air juga dia berpengaruh sih, kipas ini menjadi dingin ya. Suhu itu maksimalnya itu kalau kondisi terik itu dia sekitar 28 itu maksimal gitu, artinya nggak sampai di 30 karena kondisi airnya dingin. Nah kita punya media filter itu biologisnya banyak banget. Kemarin tuh kurang lebih hampir 1 truk, karena kedalaman dia 2 meter dikali 3 itu. Nah, itu banyak banget. Nah, itu juga yang menyebabkan air juga menjadi dingin, karena bakteri itu kan juga di samping menjernihkan air, mengurai kotoran, amoniak, kemudian juga menjadikan air tidak bau. Kira-kira begitu. Nah ini air selalu jernih, dia selalu jernih, kondisinya juga selalu dingin. Kadang-kadang kita juga pakai ini sih sebenarnya, pakai embun. Nah, embun itu untuk mengurangi hawa panas sehingga kolam tetap dingin.
Nah, kita punya koi-koi tertentu yang harusnya di tempat yang panas dia warnanya pudar. Alhamdulillah gosikinya aman. Kemudian juga ada kujaku yang orang bilang katanya kalau suhunya hangat dia pudar. Alhamdulillah di sini enggak. Gosiki kita masih aman, kujaku juga aman. Dia nggak ada kaitan dengan perubahan warna ya, karena memang kondisi airnya dia stabil. pH-nya malah ini bisa tembus sampai di 8,1 itu, walaupun memang kondisi idealnya itu normalnya di 7, tapi karena ini mungkin dia filtrasinya baik ya, jadi pH itu terus dia naik. TDS aman dalam batas yang wajar. Tingginya paling TDS itu di 500 sih gitu, dan itu dia akan normal kembali gitu karena filtrasinya terus berfungsi. Kira-kira begitu sobat. Sambil kita menunggu ini kerendam, kita buang airnya. Oke sobat Jinkoi, semua chamber sudah terisi ya. Ini posisi chamber pertama. Ini nggak langsung kita aktifin. Posisinya nih kita masih bilas. Nah, ini chamber pertama, kedua, nah ini ketiga. Ini posisinya mau kita buang dulu. Nah sekarang kita buang. Nah ini kondisinya harus kita buang, kita kuras gitu sampai posisinya nanti dia kering, baru kita angkat yang chamber pertama. Nah ini udah kerendam, kemudian ini kita tutup lagi biar air kolamnya dia nggak habis. Kalau nggak kita tutup, air kolamnya yang kering. Ini kita tutup lagi biar posisi air kolam nggak terlalu banyak yang. Nah ini sifatnya kan kita hanya nguras ya, hanya ngebilas. Oke, ini posisinya udah ini, dia mulai turun airnya. Kemudian ini juga air baru masuk. Nah ini airnya kita pakai air sumur. Ini air dari chamber, dia posisinya chamber pertama sih. Nah setelah chamber pertama, chamber kedua kita buang lagi, baru ketiga sampai benar-benar kondisi ininya bersih nih gitu. Ini lumayan banyak kita buang air terakhir tuh karena posisi sambil ngebersihin.